hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida wa ba'd. Para ikhwah akhwat yang tergabung ke dalam Bumiku Mengaji, pengajian antar benua baik di Jerman, di Belanda, di Oman, di Qatar, ada Swiss juga, ada USA juga, ada Kanada, ada Denmark juga, dan Jepang, dan Uni Emirat Arab, Angola, dan beberapa negara lainnya yang tidak bisa saya sebut. Selain lupa, juga banyak. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung ke dalam kajian kita sore hari ini, dan juga para pemirsa beberapa stasiun TV yang juga ikut gabung, Persada TV, Niaga TV, dan lain-lainnya. Juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian bulanan Bumiku Mengaji. Tema yang kita angkat itu tema-tema pendidikan keluarga. Adapun judul yang kita akan bahas sekarang adalah pendidikan akhlak untuk anak-anak. Sebuah tema yang memang sangat penting. Setidaknya ada 3 poin yang ingin kita bahas di dalam tema ini. Pertama, kenapa pendidikan akhlak ini ditekankan kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menanamkan akhlak yang baik kepada anak-anak. Mudah-mudahan waktu yang kita miliki cukup. Kalau tidak cukup, ya insya Allah kita akan lanjut di pertemuan yang berikutnya. Poin pertama, kenapa akhlak harus ditanamkan kepada anak-anak? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah akhlak ini merupakan bukti nyata perwujudan yang real dari ajaran Islam. Islam itu terlihat oleh setiap orang dalam bentuk akhlak dari seorang muslim yang hakiki, yang sejati. Dan ini merupakan buah atau hasil dari seluruh inti dari ajaran Islam. Buah dari tauhid, buah dari akidah, buah juga dari ibadah yang merupakan komunikasi vertikal kita dengan Allah Azza wa Jalla. Coba lihat umpama hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Selalu menjelaskan bahwa akhlak yang baik ini merupakan buah nyata dari iman, buah nyata dari tauhid, buah nyata dari akidah. Rasul SAW bersabda, kata beliau, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini tauhid, ini akidah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah adalah tauhid. Beriman kepada hari akhir adalah akidah. Falyaqul khairan aw liyasmut, ini akhlak. Maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Falyukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tamu. Ini akhlak.
Fal yukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangga. Ini juga akhlak. Akhlak yang baik. Jadi tauhid, akidah itu teraplikasi dalam bentuk kebaikan akhlak. Baik berupa berkata yang baik atau diam, memuliakan tamu, memuliakan tetangga dan yang lain-lainnya. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ini rusaknya akidah, rusaknya tauhid, dilihat dari rusaknya akhlak. Para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang suka ngeganggu tetangga. Ini keburukan akhlak. Buruknya tauhid, buruknya iman, buruknya akidah, itu terlihat dari buruknya akhlak. Suka ngeganggu tetangga, imannya buruk. Oleh karena itulah maka antara akhlak dan iman, dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sampai Nabi SAW menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling baik akhlaknya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Jadi kita lihat tauhid, akidah itu terwujud dalam bentuk kemuliaan akhlak. Kalau tauhidnya benar, akidahnya benar, maka akhlaknya juga pasti benar, pasti mulia, pasti baik, pasti menyenangkan. Akhlak ini adalah pengejawantahan yang real, yang nyata dari tauhid dan akidah kita. Termasuk juga akhlak ini buah yang nyata dari benarnya ibadah. Apapun bentuk ibadahnya, sholat kepada Allah, atau saum, atau zakat, atau haji, atau apapun. Sebagai bukti ibadahnya benar, diterima oleh Allah, maka terlihat dalam bentuk akhlaknya yang baik. Kalau ternyata akhlaknya buruk, menunjukkan selain akidah dan tauhidnya buruk, tadi juga ibadahnya buruk loh. Dan itu menunjukkan ditolaknya ibadah tersebut oleh Allah Azza wa Jalla. Coba perhatikan ayat Allah Azza wa Jalla tentang salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat secara syar'i, salat yang hakiki, salat yang benar, yang diterima, itu bisa mencegah pelakunya dari keburukan akhlak, dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu keburukan akhlak. Makanya kalau umpamanya orang suka salat, tapi akhlaknya buruk, akhlaknya bejat, dia ditolak salatnya dan diazab. Ancaman ini tercantum dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'un. Allah menyatakan, fawailul lil musallin. Wail, celaka bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai. Lalai dari apa? Dari tujuan utama salat. Tujuan utama salat itu melahirkan akhlak yang baik. Tujuan utama salat itu mencegah dari keji dan mungkar sebagai keburukan akhlak. Makanya digunakan kata an, bukan kata fi. Alladzina hum an salatihim sun, bukan fi salatihim sun. Bedanya kalau fi di dalam salat. Kalau an setelah salatnya, dia lalai dari tujuan utama salat. Setelah salat akhlaknya bejat. Setelah sholat tetap berbuat keji, tetap berbuat mungkar. Terancam fawailul lil musallin. Jadi buah nyata dari sholat kemuliaan akhlak. Demikian juga saum, man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahal falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah.
Siapa orang yang saumnya tidak dibarengi dengan meninggalkan ucapan perbuatan yang sia-sia, yang dosa, yang madarat, yang menyakiti, Allah nggak butuh terhadap saumnya. Nggak diterima itu. Yang menyakiti itu akhlak yang buruk kepada orang. Dan itu harus ditinggalkan sebagai hasil dari saum yang kita lakukan. Demikian juga zakat, demikian juga haji dan seterusnya. Jadi akhlak yang baik adalah bukti nyata dari keindahan agama yang kita anut ini. Keindahan agama terlihat dalam bentuk keindahan akhlak dari para pemeluk dan penganut agama ini. Dari sinilah kita bisa melihat betapa amat sangat pentingnya akhlak. Alasan pertama adalah karena akhlak adalah wujud nyata atau aplikasi nyata dari ajaran Islam ini. Dan setiap orang apapun agamanya, bahkan orang yang ateis, pasti akan menganggap bagus kepada akhlakul karimah. Siapa yang tidak menganggap bagus kepada orang yang ramah, perhatian, peduli, suka menolong, suka membantu, tidak dengki, tidak emosional, tidak pelit, dia dermawan. Semua orang apapun agamanya pasti suka, pasti senang dan pasti memberi apresiasi yang baik. Dan itulah perwujudan nyata dari agama ini. Ini alasan pertama. Alasan kedua, kenapa akhlak ini sangat penting untuk ditanamkan kepada anak. Karena Nabi alaihi salatu wassalam memang diutus untuk itu. Diutus untuk memuliakan akhlak manusia. Dalam satu riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Hanyalah pakai adatul hasr, litaksis, untuk menghususkan. Makanya memakai lafaz innama yang artinya hanyalah. Hanyalah aku diutus untuk satu tujuan. Untuk apa? Liutammima makarimal akhlaq. Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan cara apa? Diluruskan tauhidnya, dibenarkan juga ibadahnya. Nanti buah dari ini kemuliaan akhlak tuh. Jadi Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makanya sebelum beliau melakukan tugasnya, meluruskan, menyempurnakan, membaguskan akhlak umatnya, akhlak beliau terlebih dahulu sudah sangat mulia. Menjadi contoh tauladan bagi orang lain. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Yang memberi gelar Al-Amin kepada beliau itu orang-orang kafir. Itu sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Dikenal tukang silaturahmi, tukang menolong orang, tukang membantu manusia, tukang memberi, tukang peduli, tidak pernah menyakiti. Itu sebelum menjadi nabi sudah begitu. Apalagi sudah menjadi nabi. Makanya sampai-sampai Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini, hai Muhammad, sesungguhnya engkau ini benar-benar memiliki akhlak yang agung. Sampai Allah tidak ragu-ragu untuk menyuruh umatnya menjadikan Nabi SAW sebagai contoh, sebagai tauladan untuk diambil, diikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh sudah ada bagi kalian dalam diri Nabi SAW itu contoh tauladan yang sangat baik. Oleh karena itulah maka bila Islam sudah sampai ke kita, difahami, diyakini, lalu pengamalannya ternyata dalam bentuk keburukan akhlak,
Berarti Islam belum teraplikasi dalam diri kita, belum tertanam dalam diri kita. Jadi bukti nyata Islam sudah datang ajarannya kepada kita dan sudah teraplikasi atau tertanam kuat. Aplikasinya itu, wujud nyatanya itu akhlak yang mulia tadi. Ini alasan yang kedua. Ketiga, akhlak yang baik itu adalah perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Tidak secara umum berakhlaklah kamu dengan akhlak yang baik. Tidak secara umum saja. Tapi lebih detail ada hadis yang menyatakan, kata Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunta. Wa'atbi sayyatal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan tadi. Dan berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini secara umum. Secara detailnya ada dalam Al-Quran. Contoh surah An-Nahl ayat yang ke-90. Allah Azza wa Jalla berfirman, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil, berbuat ihsan, berbuat baik kepada sesama, memberi kepada kerabat, melarang dari yang fahsya dan munkar dan perbuatan dosa. Ini akhlak. Berbuat adil, berbuat kebaikan, memberi, melarang orang dari keburukan, itu semuanya adalah akhlak. Allah perintahkan. Bahkan akhlak ini juga Allah perintahkan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Orang lain berbuat buruk kepada kita, menyakiti kita, berbuat jahat kepada kita. Allah perintahkan untuk membalas semua itu dengan kebaikan. Memaafkan. Kemudian ya sudah, berpalinglah dari mereka. Karena mereka bodoh, karena mereka jahil. Bukan bodoh dalam perkara-perkara atau ilmu umum, tapi perkara syariat. Allah menyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 199, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf. Maafkanlah. Wa'mur bil 'urfi, perintahkan orang untuk berbuat baik. Memerintahkan berbuat baik dengan cara yang baik. Jangan sampai memerintahkan kebaikan dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang buruk, dengan cara yang menyinggung. Atau bertolak belakang dengan misi yang dia bawa, yang dia emban dalam perintah tersebut. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dengan cara yang baik. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ini akhlak. Nah, termasuk apalagi di zaman sekarang di mana berita setiap detik mampir ke ranah pribadi kita. Lewat HP kan. Itu informasi dan berita itu bisa kita dapatkan melalui japri dari teman, menyampaikan berita ini, berita itu. Grup-grup di media sosial yang ada di HP kita. Atau dari internet. Berita setiap detik. Beragam. Ada akhlak di sana? Ada. Terlebih kalau berita itu menyangkut kredibilitas seseorang, tokoh, baik orang itu adalah orang yang kita kenal ataupun tidak, atau umpamanya kadang menyangkut
komunitas, organisasi, dan yang sejenisnya. Berita banyak dan umumnya buruk. Ada akhlak dalam menyikapinya. Allah menyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka tabayun dulu, melakukan cross check, melakukan penelaahan, investigasi tentang benar tidaknya berita tersebut sebelum kita ikut menyebarkannya. Fatabayyanu, cari berita lain atau informasi lain dari sumber lain. Antusiba qauman bijahalah, jangan sampai kalian menimpakan sebuah kerugian ke suatu kaum karena kebodohan kamu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal atas apa yang telah kalian lakukan. Ini akhlak yang wajib karena berupa perintah. In ja'akum fasiqum binabin fatabayyanu. Fatabayyanu ini perintah, fi'il amr. Maka selidiki dulu. Siapa orang yang datang berita langsung di-share, datang berita langsung di-surshare, sur-share. Mau benar mau salah, dosa dia. Karena melanggar ayat ini dipertegas oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kafa bil mar'i ithman idza haddatsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa apabila dia mengatakan, menyampaikan semua yang dia dengar, yang keluar, yang masuk ke dari telinga langsung keluar dari mulut. Sekarang ini bukan ke telinga keluar mulut, masuk HP keluar lagi. Kadang baca judulnya aja, oh judulnya bagus, isinya apa nggak dibaca dulu, langsung di-share. Yang paling parah, informasi yang masuk ke HP kita itu tentang agama ternyata tidak benar. Menyebarkan hadis palsu, menyebarkan umpamanya hadis yang dikatakan dari Nabi padahal bukan, hanya asal bahasa Arab, langsung di-share. Bayangkan, kita terkena dengan hadis umum, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berdusta atas namaku, hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Jadi orang yang menyebarkan hadis palsu atau hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya, orang itu terkena dengan hadis tadi. Terancam siap-siap menempati tempat duduk di dalam neraka. Jadi akhlak-akhlak yang baik diperintahkan oleh Allah. Sebaliknya akhlak-akhlak yang buruk dilarang tegas dan terancam dengan azab. Contoh firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat 11 dan 12, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Ini akhlak buruk dilarang. Hei orang-orang beriman, janganlah sebagian kalian mencela, menghina sebagian yang lain. Boleh jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela, yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wala nisa'um min nisa' asa yakunna khairan minhun. Wanita juga, jangan sampai sebagian wanita di antara kalian menghina wanita lain. Boleh jadi yang dihina itu lebih baik. Ini akhlak yang buruk dilarang. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian saling mencela di antara sesama kalian, hina, mengejek.
Wala tanabazu bil alqab, dan jangan kalian saling memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk. Ini akhlak yang buruk kemudian oleh Allah dilarang tegas dalam Al-Quran. Sampai di akhir ayat itu, wa malam yatub fa ulaika humul zalimun. Siapa yang tidak tobat dari semua itu, zalim dia. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu kathiran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsam. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian kebanyakan berprasangka. Sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan bertajassus, mencari-cari kelemahan, aib, kesalahan orang lain untuk disebar. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Suka enggak apabila salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudara yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka. Itu semuanya merupakan keburukan akhlak. Dilarang tegas oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi akhlak yang baik diperintahkan, akhlak yang buruk ini dilarang keras. Maka berakhlak yang baik berarti melaksanakan perintah Allah. Menjauhi akhlak yang buruk juga berarti menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka siapa orang yang berakhlak buruk, berarti dia melanggar larangan Allah dan mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah alasan kedua tentang pentingnya akhlak dalam kehidupan kita. Bayangkan apabila ini ditanamkan oleh kita kepada anak-anak kita, baik anak kandung kita ataupun anak-anak didik kita, murid-murid kita, sejak dini ditanamkan ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang yang berakhlak, orang dewasa termasuk anak-anak, akan meraup keuntungan yang tidak bisa dibilang, saking banyaknya, dengan keuntungan yang sangat agung, dunia akhirat, lahir batin, untuk individu ataupun untuk komunitas di sekitar kita. Coba perhatikan beberapa keutamaan akhlak berikut ini. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Al-Tabrani, Imam Al-Baihaqi, dan yang lain-lain. Dalam kitab Riyadhus Shalihin juga hadis ini ada, dan Imam An-Nawawi penyusun kitab Riyadhus Shalihin menyatakan hadis ini sahih. Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis ini hasan. Berkata Nabi SAW, Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Kata Rasul SAW, aku menjadi pemimpin di sebuah rumah di pinggiran surga. Walaupun di pinggir, masih dalam surga itu. Indahnya itu nggak ada bandingannya dengan yang ada di dunia. Aku menjadi pemimpin di sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan debat. Aku juga akan walaupun dia benar, tinggalkan debat. Aku pun akan menjadi pemimpin di sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun sekadar bercanda. Bercanda boleh, tapi nggak boleh menyelipkan dusta.
Apalagi dalam ceramah menyelipkan dusta, termasuk dusta menyelipkan kisah fiktif. Kisah fiktif itu kan kisah yang bohong. Bohong itu artinya menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai fakta, itu bohong. Termasuk menyampaikan kisah-kisah fiktif. Yang paling parah kisah palsu, dongeng palsu, kisah fiktif ini menceritakan tentang malaikat. Aduh. Di cerita fiktif itu digambarkan seolah-olah malaikat itu bodoh. Salah nanya orang itu masih hidup tapi ada dalam kuburan, ditanya disangkanya sudah mati. Emang malaikat sebodoh itu gitu? Melecehkan malaikat. Ya kisah itu pastilah dusta. Dan aku akan menjadi pemimpin di sebuah rumah fi alal jannah, di surga yang paling tinggi. Bagi siapa? Liman hasuna khuluquhu. Bagi orang yang bagus akhlaknya. Coba lihat. Jadi yang pertama, akhlak ini menjadi penyebab orang masuk surga di level tertinggi. Dalam hadis yang lain Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, "Su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar, faqala al-fam wal faraj." Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga. Apa penyebabnya? Dua. Pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, akhlak yang baik. Lalu beliau ditanya tentang penyebab terbanyak masuknya orang ke dalam neraka. Apakah? Dua juga, yaitu mulut dan faraj. Mulut ini akhlak. Dia suka menghina, mencela, mencibir, memaki gitu ya. Menggibah, berdusta, memfitnah. Itu kan mulut semuanya. Nah itu merupakan keburukan akhlak. Ini keuntungan pertama bagi orang yang berakhlak. Orang yang berakhlak dijanjikan surga. Kedua, orang yang berakhlak dicintai oleh Allah. Bayangkan kalau anak kita ditanamkan kemuliaan akhlak sejak kecil dan memiliki akhlak yang mulia, kecintaan Allah tercurah kepada dia. Allah akan jaga. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي فَأَعْطَيْتُهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar, menjadi penglihatan yang dengannya lah dia melihat, menjadi kedua tangan yang dengannya lah dia bertindak, menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta apapun pasti akan aku beri. Bila dia butuh pertolongan pasti akan berikan perlindungan. Itu kalau orang sudah dicintai oleh Allah. Salah satu penyebab orang dicintai oleh Allah adalah akhlak. Lihat Al-Quranul Karim. Ada banyak ayat. Di antaranya surah Al-Baqarah 195. Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah kalian di jalan Allah. Jangan kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah. Ini akhlak. Berbuat baiklah kepada sesama makhluk Allah. Karena sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik itu salah satu wujud kemuliaan akhlak, dicintai oleh Allah. Apalagi sih akhlak yang baik? Sabar, berbuat adil. Itu adalah akhlak yang baik, dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbus sabirin.
Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang-orang yang adil. Sampai Rasul SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Hakim dan Imam At-Tabrani, beliau menyatakan, ahabbu ibadillahi ilallahi ahsanuhum khuluqa. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling baik akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, tidak hanya dicintai oleh Allah, sesama manusia juga mencintai. Coba umpama seseorang memberi banyak manfaat kepada orang lain. Orang lain yang menerima banyak manfaat, suka nggak ke dia? Ya pasti sukalah. Orang itu yang paling memberikan manfaat yang banyak adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tabrani. Nabi SAW menyatakan, sanad hadis ini sahih. Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Yang paling bermanfaat maknanya paling banyak memberi manfaat, kebaikan kepada orang. Itu yang paling dicintai oleh Allah SWT. Dan itu kemuliaan akhlak. Akhlak yang mulia adalah akhlak yang paling dicintai oleh Allah. Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada sesama muslim, menghibur, menolong. Atau taqdi anhu dainan, kamu umpama membayarkan hutangnya. Atau tatradu anhu juan, kamu umpamanya mengusir rasa lapar dari diri orang itu. Atau kamu melepaskan dia dari kesulitan. Itu semua akhlak yang baik kepada sesama. Sampai di akhir hadis itu Nabi SAW menyatakan, fawallahi li'an amshiya ma'akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidis syahra. Demi Allah, seandainya aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingan dunianya, itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjidku ini selama sebulan. Iktikaf di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibanding ibadah atau iktikaf di masjid lain selain Masjidil Haram. Bayangkan iktikaf sebulan penuh, malamnya sholat malam, siangnya ya ibadah sholat, ya ibadah zikir, ya ibadah baca Quran, ya saum. Sebulan terus begitu, kebayang pahalanya. Tapi kata Nabi SAW, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia memenuhi hajat hidupnya, lebih aku sukai daripada i'tikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Makna ahabbu ilayya ay aktsaruha ajra. Itu penjelasan para ulama. Makna lebih aku cintai, maknanya lebih gede pahalanya. Menunjukkan kemuliaan akhlak kepada sesama itu luar biasa. Selain dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang berakhlak itu karena akhlaknya, timbangan amal kebaikannya di akhirat itu begitu berat loh. Nanti kan amal kita ditimbang ya, antara amal baik dan amal buruk. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, kesalahannya ada tapi lebih ringan, lebih berat kepada kebaikan, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia. Nah, salah satu penyebab beratnya timbangan amal baik kita adalah akhlak. Ini yang terberat.
Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih dalam kitab Sahih Al-Jami'. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini, "Ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun di dalam timbangan yang lebih berat dibanding akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu memperberat timbangan amal kebaikan. Karena amal yang baik ini pahalanya besar. Seperti ungkapan Nabi SAW yang tadi, kalau aku berjalan mendampingi saudaraku untuk membantu urusan dunia dia, lebih aku cintai. Maknanya lebih besar pahala daripada i'tikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Luar biasa. Bahkan pahala dari akhlak yang baik tersebut sebanding, menandingi besarnya pahala ahli ibadah di malam hari berupa tahajud dan di siang hari berupa saum. Bayangkan, kalau ada orang semalaman tahajud, besoknya siang sepanjang siang saum. Malam hari melakukan ibadah terbaik di malam hari yaitu sholat, siang hari melakukan sebaik-baik ibadah di siang hari yaitu saum. Terus tiap hari begitu. Orang yang ahli tahajud terus-terusan tanpa lewat disebut qawwam. Orang yang terus tiap hari saum, ahli saum, disebut shawwam. Kalau qaim, shaim mungkin sekali 2 kali. Tapi kalau terus-terusan qawwam dan shawwam, pahalanya kebayang besar, banyak, berat. Ternyata pahala sebanyak itu, pahala tahajud dan juga saum di siang harinya, itu bisa dicapai, bisa didapatkan dengan akhlak yang baik. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dan Imam Al-Hakim. Lalu Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim, dan Imam Az-Zahabi menyepakati pensahihan Al-Hakim ini. Berkata Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis ini, "Innar rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajati qa'imil lail wa sha'imin nahar." Sesungguhnya seorang muslim pasti dia akan meraih dengan kemuliaan akhlaknya derajat orang yang tahajud di malam hari dan saum di siang hari. Maksud derajat di sini pahala. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tabrani, dan yang lain-lain, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Innal muslimal musaddad la yudriku darajatas sawwamil qawwam bi ayatillahi azza wa jalla li karami daribatihi wa husni khuluqihi." Sesungguhnya seorang muslim yang musaddad itu yang simple, yang sederhana, tidak terlalu giat ibadah, tidak terlalu rajin ibadah gitu. Simple, dia hanya melakukan yang wajib, yang sunnah mungkin sering ditinggalkan. Dia hanya menjauhi yang haram, yang mubah, yang makruh mungkin dilakukan. Itu musaddad, muslim yang musaddad, yang biasa-biasa aja. Tidak soleh-soleh amat. Tidak terlalu rajin ibadahnya, taqarrubnya kepada Allah. Namanya muslim yang musaddad.
Sesungguhnya seorang muslim musaddad, dia akan meraih derajat orang yang ahli saum dan ahli tahajud karena kemuliaan tabiatnya dan kebaikan akhlaknya. Lihat betapa akhlak yang baik ini menghasilkan amat sangat banyak pahala. Dan muslim yang berakhlak baik inilah yang menyebabkan bumi ini menjadi makmur dengan kebaikan, penuh barokah karena kebarokahan dari akhlaknya. Akhlaknya mengundang turunnya barokah dari Allah kepada dirinya dan kepada lingkungan sekitarnya. Sampai-sampai akhlak juga bisa menambah panjang umur manusia. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Hadis ini hadis sahih. Berkata Nabi alaihissalatu wassalam, husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirani diyar wa yazidani fil a'mar. Kata beliau, kebaikan akhlak dan baiknya bertetangga. Akhlaknya baik, kehidupan bertetangga kita juga baik. Dengan tetangga itu nggak ada yang buruk. Baik semuanya. Yu'ammirani diyar, itu akan bisa memakmurkan negeri dan menambah umur. Ada banyak penjelasan para ulama. Syarah tentang hadis ini yang dimaksud dengan menambah umur dan memakmurkan negeri. Mana memakmurkan negeri itu? Menjadi subur. Ekonomi mudah, sandang, pangan, papan juga mudah. Karena keberkahan. Makmur. Suatu negeri disebut makmur kan begitu ya. Aman, tentram, gak ada kejahatan, gak ada keburukan, kecuali hanya sedikit. Dari segi pertanian subur makmur, perdagangan juga lancar, ekonomi penduduk juga meningkat, dan seterusnya. Itu makmur. Dan itu akhlak. Salah satu penyebabnya. Berdasarkan hal itulah maka kita bisa melihat bahwa akhlak tersebut sesuatu yang super penting dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi alasan kenapa akhlak ini harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Agar anak-anak sejak dini tumbuh dengan akhlak yang mulia dan itu tetap terpelihara sampai apa? Sampai dewasa, sampai dia meninggalkan dunia yang fana ini. Keuntungannya luar biasa. Lahir batin dunia sampai ke akhirat nanti. Makanya penting menanamkan kemuliaan akhlak sejak dini kepada anak-anak karena hal-hal yang tadi dijelaskan dan itu belum seluruhnya. Masih banyak poin-poin yang menjadi alasan amat sangat pentingnya akhlak ini ditanamkan. Ini adalah keutamaan akhlak secara umum. Nah, sekarang kita bahas apa fadail keutamaan akhlak dalam kehidupan rumah tangga. Luar biasa ini. Seolah-olah tertanamnya akhlak dalam sebuah kehidupan rumah tangga itu melahirkan surga dunia bagi seluruh anggota rumah tangga tersebut. Jadi poin yang pertama sudah selesai. Alasan kenapa akhlak ini penting. Sekarang alasan kedua, dampak akhlak kepada kehidupan keluarga atau kehidupan berumah tangga.
Sayang waktunya sudah habis. Sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita lanjutkan. Itu mungkin kita tunda di kajian yang akan datang dengan tema dampak kemuliaan akhlak pada kehidupan keluarga, ya, sehingga tercipta surga dunia di dalam rumah tangga tersebut. Saya pikir materi kita sore hari ini, sore hari untuk waktu Indonesia Barat, ya, cukup sampai di sini, dan kita sekarang masuki sesi tanya jawab. Kepada host tadi Pak Trisno, ya, di Berlin, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan seluruh peserta Zoom ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz atas ilmunya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini Ustaz, diantaranya dari Jerman juga ada. Assalamualaikum Ustaz. Di Jerman ini pendidikan akhlak, maksudnya etika di Jerman itu kan ada juga, ya, di satu sisi baik mengenai anak diajarkan untuk ngantri, untuk membuang sampah pada tempatnya, dan tidak menertawakan temannya di kelas gitu. Tapi di sisi lain ada juga karena karakter orang Jerman itu ada juga yang kalau berbicara dengan orang tuanya itu pakai nada yang tinggi gitu, ya, istilahnya mungkin jadi agak kasar istilahnya gitu, ya. Nah itu kalau adakah kiat-kiat atau tips-tips supaya untuk mendidik anak supaya berlaku baik gitu pada orang tua? Terima kasih, jazakallahu khair Ustaz. Taib wa jazakallahu khairan. Pertama, nada tinggi seorang anak ketika berbicara kepada orang tua, menurut Islam tentu saja bukan akhlak yang baik. Saya tidak tahu apakah itu dianggap baik di Jerman atau itu fenomena. Tetap dianggap buruk tapi sudah terbiasa di sana. Walaupun itu tetap buruk umpamanya, ya. Taib. Pertama, memang kriteria baik buruknya akhlak itu berbeda. Satu uruf dengan uruf lain, tradisi dengan tradisi lain, kebiasaan atau adat yang satu dengan yang lain itu berbeda. Kadang di satu daerah itu dianggap akhlak yang baik, di daerah lain dianggap akhlak yang buruk, bertolak belakang. Seperti contoh umpamanya memegang kepala, memegang dagu, jenggot itu penghormatan. Di daerah-daerah Timur Tengah, memegang kepala mungkin di daerah Eropa, Amerika itu penghormatan. Tapi di Indonesia khususnya saya nggak tahu di bagian lain, tapi di Sunda itu penghinaan. Memegang dagu orang, apalagi jenggot dibedol, atau umpamanya kepala di begini, itu belegu kata orang Sunda. Tidak sopan, tersinggung. Makanya ada peribahasa dalam bahasa Sunda, kalau dihina oleh orang lain disebut asa dicoogado, serasa dagunya dipermainkan. Itu penghinaan. Ada lagi umpamanya di Sunda ini bagus. Kalau ada teman lama nggak berjumpa ditanya bagaimana istri, bagaimana anak, kabarnya istri orang mana, siapa namanya. Itu sopan, perhatian. Jangan coba-coba dilakukan ke orang Timur Tengah. Begitu pertama berjumpa baru perkenalan, bagaimana istri Anda, dari mana, usia berapa, itu bisa ngamuk. Jangan, ya. Jadi kriteria buruk baiknya akhlak dalam berbagai macam di berbagai daerah mungkin berbeda-beda. Nah, kita harus menerapkan kemuliaan akhlak menurut kacamata syariat. Ya, peduli itu bertolak belakang dengan budaya manapun.
Tinggal kalau umpamanya ada pertolak belakang dengan budaya tertentu di daerah kita, tinggal mengantisipasi atau mensiasatinya agar tidak terjadi benturan yang terlalu keras. Disiasati aja, tergantung kecerdasan, kepandaian, keluasan kita saja. Oleh karena itu, maka saya nggak pasti nih, bila di Jerman seorang anak bernada tinggi ketika berbicara kepada orang tua dianggap nih akhlak yang baik, sedangkan dalam Islam itu dianggap akhlak yang buruk, maka tetaplah ikuti ajaran Islam. Tadi saya nyatakan tidak yakin, mungkin yang ditanyakan oleh penanya di Jerman tadi itu hanya fenomena. Realitanya anak-anak itu kalau ngomong sama orang tua teriak-teriak, dan belum tentu itu dianggap baik gitu ya. Tapi itu sudah terjadi dan terbiasa. Maka tetaplah kita tanamkan akhlak yang baik kepada anak kita ketika berbicara, tetap dengan nada yang lembut, yang santun, tidak dengan nada yang tinggi. Berikan pengertian itu kepada anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Barakallahu fiik, Ustadz. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Denmark, karena bacakan juga nih ya. Saya mudah marah. Saya berusaha menghilangkan hal tersebut, tapi kadang muncul ketika anak-anak saya tidak taat. Saya khawatir efek buruk buat anak saya. Ini bagaimana Ustaz cara saya menghilangkan kebiasaan marah tersebut? Ustaz. Barakallahu fiik. Marah ketika melihat anak berbuat salah, sesuatu yang normal dan wajar. Yang harus diperhatikan cara melampiaskan kemarahannya. Kesel ya pasti ada. Jengkel ya pasti ada, emosi ya pasti ada. Tapi bagaimana cara melampiaskannya? Itu yang penting. Kalau pelampiasannya dalam bentuk yang benar secara syar'i bagus. Kalau umpama yang melebihi batas-batas yang dibolehkan oleh syariat, itu yang salah, itu yang keliru. Seorang sahabat datang kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki beberapa hamba sahaya. Seringkali hamba saya itu membuat saya jengkel, marah, dan saya sering menghukum mereka. Apakah saya berdosa dan akan dituntut di akhirat karena hukuman yang saya berikan kepada mereka? Dijawablah oleh Rasulullah SAW, kata beliau, kalau hukumanmu di bawah kadar kesalahan mereka, umpama kesalahannya besar tapi hukumannya enteng, falakal ajr, maka bagimu pahala. Tapi kalau hukuman yang kamu berikan kepada hamba sahayamu itu sebanding dengan kadar kesalahannya, la laka wala alaika, kamu tidak dapat pahala dan kamu tidak dapat dosa. Tapi kalau hukuman yang kamu berikan melebihi kadar kesalahannya, maka kamu berdosa karena kelebihan hukuman yang kamu berikan melebihi kadar kesalahannya. Jadi memberi hukuman sesuatu yang dicontohkan oleh ajaran Islam, bahkan diperintahkan selama jenis hukuman, kadar hukuman sebanding dengan kadar kesalahan. Nabi SAW menyatakan, murru auladakum idza balagha sab'a sinin wadribuhum 'alaiha idza balagha 10 sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika 7 tahun dan pukul mereka. Ini hukuman. Kalau sudah 10 tahun tidak sholat juga pukul. Memukulnya berpahala. Menghukum mereka dalam bentuk memukul berpahala karena melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wadribuhum 'alaiha, pukul mereka. Ke istri juga begitu. Al-Quran menyuruh suami memukul istri bila sudah sampai pada kadar kesalahan yang memang tidak bisa ditolerir. Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 menyatakan, wallati takhafuna nusyuzahunna
fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Wanita-wanita, istri-istri yang kalian khawatirkan mereka akan durhaka, akan nusyuz, maka didik mereka, bina mereka. Kalau dibina, dididik tidak berubah, maka pindah tempat tidur. Jangan ditanya, jangan diajak bicara, biarkan. Kalau dengan cara itu juga tidak merubah, wadribuhunna, pukul mereka. Tapi mukulnya nggak boleh bagian wajah, nggak boleh berbekas, tidak boleh sampai menimbulkan luka, apalagi cacat seumur hidup, nggak boleh. Nggak boleh ada bekas dari lukanya. Jadi hukumannya kadang-kadang kemarahan dilampiaskan dalam bentuk hukuman. Selama hukumannya itu sesuai, maka tidak masalah. Nah, sampai Imam Az-Zuhri dalam kitab Sahih Bukhari menyatakan, kanu yadribunana alal ahdi wal amanah wa nahnu sighar. Kata Imam Az-Zuhri itu ulama tabi'in, anak dari para sahabat. Kata Imam Az-Zuhri, kami anak-anak di zaman tabi'in itu, mereka ayah-ayah kami, orang tua kami suka memukul kami karena dalam masalah janji dan amanah. Janji yang tidak ditunaikan, amanah yang tidak dilaksanakan, itu kesalahan yang sangat-sangat fatal. Itu akhlak yang buruk. Dihukum, mereka memukul kami. Padahal kami waktu itu masih kecil, usia 6 dan 7 tahun. Oleh karena itulah maka marah ketika melihat anak melakukan kesalahan yang fatal, sesuatu yang wajar. Cuma pelampiasannya bagaimana? Boleh nggak memberikan hukuman? Lihat kadar kesalahannya, dan itu kesalahan yang keberapa kali. Nah, yang pertama ketika anak salah mungkin nggak tahu, nggak paham, nggak sadar bahwa itu salah. Sadarkan, kasih tahu, kasih penjelasan itu salah. Sehingga si anak tahu di lain kali, oh itu salah, nggak boleh lagi dilakukan gitu. Kalau ternyata sudah tahu salah masih dilakukan, lihat alasannya. Bila perlu umpamanya diberikan hukuman yang enteng dan ringan yang membuat dia kapok, tidak mengulang lagi. Bisa umpamanya tidak dikasih uang jajan atau uang jajannya dikurangi umpamanya. Bisa dalam bentuk apapun yang bisa membuat dia jera dan terdidik. Dan ingat, kalau anak melakukan kebaikan, jangan lupa beri apresiasi, beri pujian, beri sanjungan, bila perlu beri hadiah. Minimal tunjukkan rasa suka kita apabila dia melakukan sebuah kebaikan. Kalau umpamanya biasanya si anak bangun tidur itu langsung lari keluar, tempat tidurnya tidak diberesin, padahal sudah ajari, kemudian kita perintahkan sambil lemah lembut. Begitu dia melaksanakan, puji, elus, dekap atau peluk, cium dan seterusnya, lalu diberi hadiah. Nanti anak senang diberi apresiasi seperti itu, dan akan terus dia melakukan lagi, esok harinya melakukan lagi secara rutin dan seterusnya. Ya, jadi memberi hukuman selama hukumannya itu sesuai dengan kadar kesalahan. Ya, tidak melebihi batas yang disyariatkan, dan juga memberi hadiah atau apresiasi terhadap kebaikan itu bisa menanamkan akhlak yang baik kepada anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Barakallahu fiik. Ustaz, langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Abu Dhabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon nasihatnya Ustaz, anak kami memiliki karakter atau tabiat yang berbeda-beda. Bagaimanakah resep yang baik untuk membentuk akhlak mereka di atas tauhid yang benar sejak dini? Mereka memiliki masing-masing perlu pendekatan yang berbeda-beda. Syukran Ustaz. Itu materi kita ya masa yang akan datang. Tadi kita baru mukaddimah tentang kenapa akhlak ini penting ditanamkan.
Nanti yang kedua, pengaruh akhlak yang baik dalam kehidupan rumah tangga. Nanti poin ketiganya, bagaimana cara menanamkan akhlak yang baik kepada anak-anak. Itu materi ini mungkin 2 bulan yang akan datang ya. Jadi harap sabar, sebab poin-poinnya ada beberapa dan penjelasannya agak detail sehingga lebih mengena. Insya Allah sabar, tunggu 2 bulanan lagi ya. Silakan ke pertanyaan lain. Mohon bersabar untuk yang bertanya, bulan depan insya Allah kita jawab insya Allah. Pertanyaan berikutnya saya nggak tahu dari negara mana, bacakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Ustadz dan keluarga diberkahi serta kaum muslimin seluruhnya, Afwan Ustadz izin bertanya mengenai pernyataan sebagian orang mengenai pendidikan anak soal kata jangan. Ada kata jangan ya. Jika melarang anak harus dihindari mengatakan kata jangan. Apakah seperti itu benar Ustaz? Mohon ilmunya, jazakallah khair. Iya, yang seperti itu benar, tidak benar. Salah, keliru. Kata siapa mengatakan jangan kepada anak itu buruk dan terlarang? Kata siapa? Teori mana? Hasil penelitian siapa? Karena Al-Quran dan hadis Nabi SAW menjelaskan ada larangan dengan mengatakan jangan. Seperti umpamanya dalam surah Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya masih kecil. Ketika dia sedang mengajari anaknya, wahai anakku, jangan, la tusyrik billah. Dalam bahasa Arab disebutnya fi'il nahi. Kata kerja larangan, ada huruf la nahi. La tusyrik billah, inna syirka la dhulmun azim. Jangan sekali-kali kamu syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik tersebut merupakan kezaliman yang sangat besar. Ini yang pertama. Nabi SAW melihat salah satu di antara anak tirinya, Salamah, ya, itu bukan Salamah, adiknya Salamah. Salah satu putra dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Memakan dengan tangan kiri. Langsung dia bilang, la ta'kul bishimal. Dalam riwayat lain meminum dengan tangan kiri, langsung la tashrab bishimal fa inna syaitan yashrabu bishimal. Jangan minum dengan tangan kiri. Oleh karena itu, karena Al-Quran juga hadis menjelaskan dan memakai kata-kata jangan ketika melarang ke anak kecil, dipastikan itu baik, tidak ada keburukan. Kalau syariat menjelaskan itu, menerangkan itu, dipastikan itu baik. Oleh karena itulah maka tidak mengapa membiasakan anak untuk melarang dengan kata-kata jangan, gak masalah. Saya nggak tahu kalau umpamanya teori pendidikan barat, adakah penelitian, adakah umpamanya penjelasan ilmiah bahwa itu buruk bagi perkembangan jiwa si anak, wallahu alam bisawab. Tapi andai teori mereka ada, maka kita lebih percaya kepada tuntunan syariat. Syariat menggunakan kata-kata larangan jangan. Yang pertama. Yang kedua, kalau si anak tidak dilarang dengan kata-kata jangan, si anak tidak akan pernah mengetahui keburukan. Umpamanya dengan menyatakan kalau umpamanya minum pakai tangan kiri, kita tidak berani, jangan pakai tangan kanan. Alangkah baiknya bila kita pakai tangan kanan. Di dalam kalimat itu si anak tidak bisa menangkap buruk dan terlarangnya minum pakai tangan kiri.
Siapa orang yang tidak mengenal keburukan, dia akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Sama dengan umpamanya ada ular tuh di sana. Kita tahu ada anak ya berdiri, kata kita nggak berani mengatakan jangan berdiri sana ada ular. Kita katakan alangkah baiknya kalau berdiri sebelah sana gitu. Maka si anak tidak tahu bahayanya berdiri di sana. Tidak tahu seberapa buruk berdiri di sana. Dan ada karakter anak yang bandel, memang kalau saya berdiri di sini gimana gitu kan. Akhirnya tidak menurut, gawok dipacok orang, digigit sama ular nanti. Jadi menghindarkan kata-kata jangan itu menjauhkan anak dari mengetahui keburukan. Keburukan harus diketahui, iya, tapi untuk dihindari. Araftu bisyar laisa bisyar, walakin litawaqquhi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukan keburukan, tapi untuk menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam keburukan tadi. Ya, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Indonesia ini Ustaz, bagaimana dengan fenomena keluarga yang dikarenakan akhlak dari salah satu atau kedua-duanya yang kurang baik yang mengakibatkan bermudahnya perceraian? Apakah ada solusinya Ustaz? Atau bagaimana solusinya? Ini kayaknya mungkin pengantin muda kali ya, anak muda gitu. Padahal Ustaz, pengantin baru kali ya. Kalau pengantin muda bisa udah lama. Dan bisa juga udah tua. Tapi baru nikah. Iya. Jadi intinya pertanyaannya bagaimana agar tidak terjadi perceraian. Iya. Agar tidak terjadi perceraian, jangan bercerai. Ya itulah. Jadi terapkan hak, tunaikan hak dan kewajiban dari masing-masing suami istri, dijamin tidak akan bercerai. Perceraian terjadi kalau ada salah satu hak yang tidak tertunaikan atau yang terlanggar, lalu yang tak tertunaikan itu merasa tersinggung, merasa marah, merasa tidak dihargai, lalu berbalas, tidak ditunaikan juga hak pasangannya sebagai dendam. Akhirnya tambah parah, tambah jauh, tambah renggang, akhirnya bercerai. Oleh karena itu, fahami hak dan kewajiban suami istri. Suami tahu apa kewajibannya, tunaikan. Jangan dulu berpikir tentang hak dia sebagai suami yang harus dia dapat dari istri. Jangan. Istri juga begitu. Apa saja tugas atau kewajiban sebagai istri, lalu tunaikan. Kalau masing-masing suami dan istri menunaikan kewajibannya, menunaikan hak dari pasangannya masing-masing, dijamin pasangannya akan senang, suka, puas, bahagia, tidak akan kecewa. Maka ini akan menambah ikatan kasih sayang, keharmonisan rumah tangga akan semakin lama semakin erat. Kalau awal pernikahan mungkin ketertarikan masing-masing karena fisik, karena status mungkin. Ingat, fisik berubah, status berubah loh. Kekayaan juga bisa berubah. Dan ada kebosanan dalam semuanya itu. Yang tadinya cantik setelah sekian puluh tahun keriput. Yang tadinya ganteng setelah 10 tahun lebih menjadi budayut, menjadi buncit, menjadi tembem, menjadi jelek dan seterusnya. Kalau cintanya atas dasar itu sudah akan berkurang, akan hilang, akan musnah. Tapi kalau cintanya karena agama, suami cinta istri karena agama, istri juga begitu. Dan setelah berumah tangga, agamanya ini dipertahankan. Bahkan semakin lama semakin baik. Maka istri akan semakin sayang kepada suami, suami akan semakin sayang kepada istri. Sekalipun dari aspek fisiknya dua-duanya menurun.
Gak peduli, karena bukan fisiknya yang menjadi pertimbangan kita mencintai, tapi akhlaknya, tapi agamanya. Dan terbukti setelah dia menjadi istri saya, dia benar-benar menunaikan kewajiban sebagai istri. Hak saya sebagai suami benar-benar saya terima dengan memuaskan. Saya semakin sayang ke istri. Ada feedback, ada timbal balik. Jangankan ke istri orang lain yang tidak dikenal tiba-tiba berbuat kebaikan kepada kita. Dan langsung suka tuh, yang tadinya nggak ada rasa suka jadi suka. Baik laki ataupun perempuan umpamanya. Saya pernah suatu saat di musim dingin sholat di pelataran yang tidak berkarpet. Aduh dingin, sholat subuh. Di pinggir ada orang Korea, sudah Islam. Dia berdua membawa 2 sejadah. Kelihatan saya kedingin. 1 dikasih ke saya, pakai biar kami berdua. Nggak kenal tuh orang, mualaf dia. Aduh jadi hangat, enak. Yang tadinya mules karena dingin dari bawah, sekarang menjadi enak dan hangat. Langsung atuh suka, langsung senang, langsung didoakan, langsung kalau ketemu lagi di jalan manggut lagi dan seterusnya. Itu yang nggak dikenal. Apalagi istri ke suami. Masing-masing istri menunaikan kewajibannya sebagai istri ke suami, hak suami dipenuhi. Suami juga begitu, dijamin dua-duanya puas, bahagia, senang, dan saling memberi feedback yang baik. Saling menghargai, menghormati, saling tambah mencintai dan menyayanginya. Dijamin tidak akan ada perceraian. Jadi intinya pelajari hak dan kewajiban masing-masing dan tunaikan. Dijamin tidak akan ada perceraian. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi yang terakhir ya. Ini yang terakhir, barakallahu fiik. Pertanyaannya sangat singkat kalau menurut saya. Ini ada pertanyaan dari mungkin Denmark. Assalamualaikum Ustaz. Afwan mau nanya, adakah buku panduan yang bisa saya pakai untuk mengajarkan kepada anak khususnya tentang iman, tauhid, akidah, dan akhlak? Iya, buku tentang itu ada banyak. Gini aja, nanti admin minta, lalu kita akan kirim tulisan bahasa Indonesia dalam format PDF ya. Nanti panduan tersebut silakan dibaca. Insya Allah bermanfaat untuk menanamkan akidah tauhid kepada anak-anak kita sejak dini. Sejak anak-anak usia TK atau SD, ini gampang difahami dan simpel, dan metodologinya juga berupa semacam tanya jawab seperti itu dengan urutan silabus materi yang sudah diambil dari pengalaman sehingga bagus hasilnya kepada anak-anak ya. Nanti kalau memang ini perlu, kita akan kirim melalui WA grup dengan format PDF-nya ya. Ya, saya pikir ini tadi yang terakhir, cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan jumpa kembali di masa yang akan datang melanjutkan materi yang belum tuntas ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.